Pemirsa Sobat Kesmo, podcast Satbrimob Polda Jawa Tengah, Satya Madya Dwipa, bukan podcast biasa. Menjelang hari ulang tahun Brimob ke-80, usia 80 saya rasa sudah bukan usia yang muda lagi ya. Usia 80 Brimob sudah sangat matang, sudah sangat dewasa dan akan memberikan yang terbaik untuk pelayanan masyarakat. Sobat Kesmo, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Perwakilan dari panitia penyelenggaraan lomba menembak jelang ulang tahun Satbrimob Polda Jawa Tengah. Selamat sore Pak Ari. Selamat sore Komandan. Hari ini kita akan membahas banyak hal tentang teknis persiapan lomba menembak yang akan diselenggarakan beberapa waktu ke depan. Dan pastinya kita tahu goalsnya tetap kedisiplinan, semangat, sportivitas, dan yang paling utama untuk mengikat tali silaturahmi antar kesatuan dan elemen masyarakat lainnya. Mohon izin, Komandan dan Pak Ari. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu berkenan hadir. Memang kita tahu dinamika tugas kepolisian berkembang dan banyak pekerjaan kesibukan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Oh, sebelumnya berarti dari ini Boyolali berangkat berarti? Dari Boyolali, dari Kompi 3 tadi. Kalau di sana habis latihan tadi. Oh, habis latihan. Tapi di sana masih sering hujan nggak? Hujan, ini tadi hujan sempat. Masih sering hujan ya berarti ya? Tapi udah berhenti terus. Tadi pagi latihan, Mas Danki latihan, terus hujan, terus berhenti sebentar, terus latihan lagi. Berbicara soal teknis dan pelaksanaan lomba, tadi kita sudah banyak mendengar dari Pak Ari terkait kategori usia dan dalam pertandingan diikuti oleh siapa saja dari rentan usia. Tapi kira-kira kalau secara umum itu undangannya peruntukannya untuk siapa aja Pak? Selain anggota mungkin ada elemen lain masyarakat? Oh iya, jadi untuk event Brimob Anniversary ini pesertanya dari semua kalangan, sipil, TNI, dan Polri. Ya. Nah, yang sipil ini hampir 80% semua adalah memang atlet tembak reaksi. Gitu. Dari TNI Polri sama juga, rata-rata mereka juga sudah bergabung di anggota tembak reaksi Indonesia. Gitu. Jadi makanya kenapa ini pesertanya kemarin yang kita bukan kita harapkan ya, kita targetkan hanya sekitar 60 sampai 70 peserta saja. Nah, ini malah sampai detik ini sudah 130. 130. Iya, 130 peserta yang ya ini banyak sekali, rekor sekali gitu loh. Maksudnya saya harus benar-benar bisa mengatur squadnya, extra mikir gitu. Karena biasanya kalau saya bikin lomba 60-70 itu saya satu sesi selesai. Dari pagi sampai siang selesai gitu. Tapi kalau sekarang udah sampai 130 saya bikin 2 sesi. Pagi nanti istirahat, siang lagi gitu. Karena pesertanya bludak gitu. Tapi mengingat ini senjata api, kira-kira apakah kesiapan dari panitia sudah cukup matang terkait keselamatan dan pelaksanaan lainnya? Ya, kita safety itu sudah tidak bisa ditawar-tawar gitu loh. Safety itu hal yang mutlak. Makanya setiap kita membangun stage yang akan dilombakan, hal pertama yang harus saya cek adalah safety-nya. Gitu. Saya cek adalah safety-nya. Arah target-target itu aman gitu. Target-target itu aman semua. Tapi sekali lagi kita juga nanti akan ada race officer atau juri atau wasit yang bertugas di setiap state. Mereka juga sudah punya kualitas juri nasional yang akan membantu shooter agar mereka bisa menembak dengan aman dan juga lancar menembaknya. Jadi akan selalu dikawal terus ya, karena safety itu tidak bisa ini istilahnya nggak bisa ditawar lagi, mutlak gitu. Ya kalau kayak kemarin kita sempat latihan sama Pak Danki juga, kita cek kemarin, ternyata stage yang paling ujung pelatnya agak dekat, terlalu dekat, akhirnya kita mundurin ya supaya kalau terjadi serpihan di koset ya itu tidak mengenai orang. Kalau terlalu dekat kan bahaya, akhirnya kita belakangin lagi ya, kayak gitu harus kita istilahnya perhatikan. Tapi alhamdulillah selama kurang lebih hampir 8 tahun saya mengadakan lomba di
Gunung Kendil di Kompi 3, alhamdulillah sih aman. Alhamdulillah. Jangan sampai. Tapi kita tetap melakukan tindakan preventif, apapun itu kita tetap siapkan hal-hal yang perlu disiapkan. Mitigasinya. Ya, mitigasinya kita sudah siap. Ya. Berarti Pak Aris sebagai ketua Range Master ya? Iya. Itu menyaksikan langsung terkait persiapan ya Pak? Oh iya, pasti. Karena terutama untuk penyiapan state. Ya, kita harus gambar state yang harus dilombakan, saya harus cek bahwa state ini aman dengan jumlah target sesuai, ya kan. Nah, nanti setiap state itu kan punya kesulitan yang berbeda-beda, Mas. Iya. Ya kan, satu state dengan state yang lain itu beda-beda. Jadi shooter itu dia akan mengatur strategi sendiri-sendiri. Oke. Ya kan. Oh, kalau saya nanti nembaknya sini dulu nih. Mungkin yang lain nembaknya di sana dulu nih. Bebas, gitu kan. Mau nembak. Yang penting dia akan mencari strategi yang paling efisien, ya kan. Bisa menyelesaikan. Ya. Bisa menyelesaikan. Ya. Supaya waktunya cepat, tapi juga perkenaannya tepat. Bagus perkenaannya. Nah, itu nilainya akan tinggi. Gitu. Ini terpintas dalam pikiran saya, mohon izin kemudian. Karena apa? Ini mungkin pertanyaan yang mewakili orang awam ya. Ya. Mungkin orang melihat di sosial media, menembak, tembak reaksi dan lain sebagainya. Ada mungkin orang yang baru mau belajar. Ya. Sekali lagi saya sampaikan, mungkin ini mewakili masyarakat di rumah. Ada orang mau belajar melihat kompetisi menembak. Ada orang mau belajar mau mengikuti kompetisi menembak. Itu ikutnya yang kelas apa nih? Bener-bener awam, belum pernah ikut. Iya. Itu kita harus ikut basic dulu, Mas. Jadi basic shooting knowledge. Kita harus benar-benar yang pertama harus dilatih dan menjadi habit. Ya. Itu adalah safety. Ya. Safety dulu, udah nggak ada yang lain. Gitu. Safety dulu. Saya kira sama juga di kepolisian ya. Sama. Ya, Pak. sama. Jadi emang Ya kan? begitu juga orang awam atau sebagainya, polisi pun juga tetap harus mengutamakan safety karena berkaitan dengan langsung senjata api kan. Betul. Namanya senjata api itu kalau peluru udah melesat Bisa nggak bisa bisa direm dan tidak punya mata. Iya. Makanya yang peluru itu kalau udah melesat nggak bisa ditarik lagi. Betul, nggak bisa. Betul itu. Itu betul sekali. Jadi kalau saya dari pengalaman saya melatih itu pasti saya awali dengan basic shooting knowledge namanya. Jadi pengetahuan dasar menembak. Nah, pengetahuan dasar menembak itu pertama yang harus kita perkenalkan adalah safety dulu. Ya kan, safety itu cara penanganan senjata yang aman seperti apa. Itu. Nanti setelah safety-nya mereka sudah jadi habit ya, itu lebih enak nanti kita ngelatihnya. Gitu. Nah, kebetulan saya punya sekolah menembak di Solo namanya Solo Speed Shooter. Itu murid saya itu sekitar ada mungkin sekitar hampir 100 lah anak-anak dari SD sampai SMA. Tapi mereka mulainya dari airsoft. Tembak reaksi airsoft. Ya, Tembak airsoft. ya. Nah, itu saya ajarin dulu basic shooting knowledge-nya untuk mereka safety-nya dulu. Nah, nanti mereka sudah nembak di tembak reaksi airsoft 1-2 tahun, 1 tahun lah. Ya. Mereka nanti naik ke senjata api, saya sudah tidak khawatir lagi. Iya. Gitu loh. Karena bagaimanapun membawa senjata api butuh kedewasaan psikologi juga. Betul, Nggak bisa sembarangan orang pegang. Terus terang saya nggak mau ambil risiko, Mas. Kalau saya langsung ngajarin senjata api, if something happen gitu kan ya kita kan nggak tahu ya, door gitu kena kaki kan ya aduh. Tapi kalau airsoft door ya nggak apa-apa. Karena main behind the gun itu sangat berpengaruh. Berpengaruh, betul. Senjata itu kan benda mati. Betul. Ya. Semua tergantung dari man-nya. Iya, betul. Kendalinya itu semua kalau tidak kita mempunyai psikologi yang bagus, pengendalian diri yang bagus, emosi yang bagus, stabil. Betul. Itu semua ya jadi human error. Ya. Kayak gitu. Kalau saya sendiri kan udah hampir 15 tahun ya di dunia tembak reaksi ini. Kalau orang yang sebagai sipil ya Mas ya. Ya. Kalau orang yang sudah paham menembak malah tidak berani bawa senjata kemana-mana. Ya. Maunya cuma di lapangan aja. Lapangan latihan atau lomba sudah. Kalau enggak ya sudah simpen. Gitu loh. Enggak malah kita mau bawa senjata nenteng-nenteng itu enggak pernah. Kalau orang yang paham menembak itu enggak pernah, kecuali kalau memang tugas ya. Kalau kepolisian memang wajib. Kalau sipil kan enggak perlu, buat apa? Karena memang sipil kan memang niatnya olahraga. Ya, olahraga. Melampiaskan hobi gitu. Iya. Bukan soal tugas. Makanya setiap orang nelfon saya, Pak, saya pengen latihan tembak. Buat apa? Saya bilang gitu kan. Iya, itu penting itu, Pak. Iya, mau buat apa dulu? Olahraga atau mau buat gaya-gayaan? Ya kan? Kalau buat gaya-gayaan, waduh, nggak perlu saya bilang gitu.
kaitannya antusiasme dan dampak acara. Sebelumnya saya mau bertanya terlebih dahulu, apakah dari panitia menghadirkan elemen pendukung seperti pameran senjata mungkin atau UMKM atau panggung hiburan lainnya? Kalau UMKM, bagi hiburan itu mungkin kedepannya karena mungkin ini adalah ajang dari pelaksanaannya level 1 ya, kalau di grade ya level 1 gitu. Ya, jadi sebenarnya yang saya tadi kita ulas di depan ini adalah ibaratnya tuh cuman sebenarnya antar level silaturahmi aja, antar penembak supaya ibaratnya kita tuh bertemu lagi, reuni lah biasanya kan gitu. Jadi kita belum terpikirkan sempat untuk pakai hiburan dan pamer senjata dan sebagainya. Ibaratnya itu kalau grade 1 itu ya kita skala nasional lah. Mungkin nanti kedepannya kalau kita mengadakan lagi di mungkin level 2 ya Pak. Level 2 ya tahun depan. Level 2 tahun depan yang apa itu namanya Central Java ya. Central Java Shooting Championship. Central Java Shooting Championship. Nah, di sanalah mungkin nanti baru ada mungkin kayak pameran senjata, terus ibaratnya UMKM yang banyak hadir, terus serta panggung hiburan yang lain sebagainya. Nah, itu kesiapan yang mungkin nanti kita persiapkan lebih. Nah, ini kan sebenarnya persiapan juga ibaratnya ide dadakan yang ternyata antusiasmenya lebih dari yang kita kita bayangkan. Gitu. Betul. Jadi kita nggak berekspekt sampai segitunya. Makanya jadi kita cukup bahkan pun dalam satu hari pun itu kita sampai bagi menjadi 2 sesi. Iya. Gitu. Harusnya 1 sesi saja. Tapi kalau efeknya memang ada pastinya ya ke UMKM ya, karena kita melibatkan beberapa pedagang-pedagang UMKM di situ ya, mau nggak mau ya kita kan perlu berkolaborasi dengan masyarakat ya. Nanti ada yang juara dawet apa di situ UMKM tentu kita maksimalkan dan itu efeknya luar biasa nanti karena pesertanya membludak dan tidak hanya yang datang peserta, biasanya kalau yang junior yang datang juga bapaknya ibunya ikut datang keluarganya ikut datang, yang junior itu untuk mendampingi. Nah itu juga luar biasa. Dan itu juga melibatkan untuk dari rekan-rekan dari Kompi 3, Ibu-ibu Bayangkari dan lain-lain. Jadi semua efek itu pasti akan ada. Walaupun ini hanya skala level 1 yang harusnya. Tapi memang kalau dari rekan-rekan tembak reaksi di Indonesia ini selalu bilang kita ngadain event di Gunung Kendil walaupun level 1 tapi rasanya level 2 gitu. Rasanya rasanya udah besar gitu loh. Padahal kita cuma level 1 gitu. Karena emang menembak pun memacu adrenalin, semangat, mungkin hasil latihan sebelum-sebelumnya. Karena pikiran saya kalau udah lomba kayak gitu kan selesai nembak, penat, ada lagu dangdut gitu kan hiburan. Orang joget. Iya. Ya itu tidak common sih sebetulnya. Karena kalau pas habis acara mungkin iya. Tapi kalau pas acara biasanya kita malah nggak ada musik. Nganggu konsentrasi petembak nanti. Pastinya. Ya. Tapi kalau akhir sambil menunggu hasil, itu biasanya kita kalau di level nasional biasanya kita ada di level nasional. Tapi karena kita level ini kan untuk sebetulnya level 1 untuk daerah Jawa Tengah DIY, tapi animonya luar biasa. Kita tetap istilahnya ya biar lombanya dulu aja yang kita fokuskan dulu. Lalu bagaimana antusiasme peserta dan masyarakat dalam lomba kali ini? Ya kalau melihat pendaftaran yang membludak sampai 130 ya saya kira ini nemu yang luar biasa ya. Sangat menarik dan banyak masyarakat juga yang pengen lihat, pengen menonton ya. Dan ya kita berikan kesempatan karena kan nonton gratis. Kalau mau nonton silahkan. Yang penting mengikuti aturan yang ada ya kan. Karena kan tetap melihat lomba menembak itu kan ada risiko-risiko kena rekoset atau istilahnya kalau jaga keberbekan kayak gitu kan harus mempersiapkan lah gitu, kebisingan lah gitu loh. Gitu. Antusiasmenya sangat luar biasa. Ya, khususnya bagi masyarakat sipil, baik bagi anggota TNI Polri, baik dari BRIMOB, polisi umum, sebagainya, TNI, sebagainya untuk mengikuti ajang perlombaan ini. Sebenarnya juga kita bilang perlombaan, kita bilang bukan perlombaan juga bukan perlombaan. Ya karena kan itu tadi idenya itu kita muncul untuk ibaratnya itu muncul latihan bersama hiburan itu lagi. Tapi itu tadi berarti kan antusiasme dari masyarakat sendiri sangat tinggi, antusiasme dari anggota sendiri sangat tinggi juga begitu. Betul.
Tapi pesertanya berarti itu aja ya dari tahun ke tahun? Apa ada Tidak. wajah-wajah baru? Pasti ada wajah-wajah baru, pasti. Ya karena ini saja yang kita lakukan di ini nanti tanggal Minggu ini ada banyak ada datang dari Jakarta, dari tim Pas Pampres ada, terus dari Brimob Kelapa 2 ada, terus dari dan Komarinir ada. Ya. Yang TNI ya, dari Polri-nya ada. Terus untuk klub-klub dari luar juga banyak. Ada klub yang Infinity, klubnya Pak Bagus Jontaka itu hadir. Termasuk Ketua Bidang Tembak Reaksi PB Perbakin Letnan Jenderal Purnaweran Soehartono hadir. Jadi itu luar biasa. Kita juga nggak menyangka beliau-beliaunya akan hadir ternyata. Klub dari Kom 3000 ya. Kom 300. Kom 300. Kom 300 hadir. Kelapa 2 itu. Kelapa 2. Terus dari Surabaya banyak dari TNI Polri dan klub-klub yang punya atlet-atlet menembak. Jadi pesertanya itu bukan itu aja yang pasti. Iya. Ya, jadi kita tetap itu juga ada, baru juga ada. Pasti ada, kayak pasti gitu. ada. Betul. Lalu secara pribadi, baik dari Komandan dan Pak Ari, secara personal ada nggak sih yang berkesan dari persiapan acara sebelum lomba ini? Oh banyak ya, karena di setiap kita membuat lomba itu kan kita sebetulnya perlombaan tembak reaksi itu kalau saya boleh bilang perlombaan persiapan paling rumit. Paling rumit. Tapi kalau sudah terbiasa jadi tidak rumit. Tidak rumit. Istilahnya kalau dalam dunia dunia elektronik tapi itu plug and play sekarang. Kalau di Gunung Kidul itu sudah plug and play karena kita sudah terlalu sering mengadakan lomba. Sudah tahu alurnya. Bagaimana sistematisnya gitu. Tapi kalau yang baru pertama pasti akan kesulitan. Karena membuat state itu tidak mudah, ya kan? Membuat state tidak mudah, karena ada aturan-aturan yang harus diikuti. Ada rule IPSC atau tembak reaksi itu punya rules yang baku yang harus diikuti dan itu berlaku seluruh dunia. Ya, dan itu harus diikuti. Gitu loh. Makanya buat state harus ini itu harus diikuti. Memang ada panduannya. Ada panduannya. Namanya ada short, medium, long. Ada state yang short itu maksimal tembakan 12 tembakan. Medium sampai 24, long sampai 32 tembakan. Maksudnya kalau kena semua tidak ada backup, itu short medium itu tuh jumlahnya. Ya, nggak boleh kurang. Kalau kita sudah bilang ini long state, ya tidak boleh kurang dari 32. Gitu. Nggak boleh lebih dari 32. 32 sudah mentok. Gitu. Ya kan. Nah, sampai 24 itu nanti ke medium. Nah, dengan target yang berbeda-beda. Ada kertas, ada plat, ada popper, ada swinger, ada sliding target, ada pop up. Pop up itu plat yang ditembak nanti muncul kertas. Gitu. Jadi itu yang harus benar-benar kita mau seperti apa nih, gitu loh. Ya kan? Dan harus dicek keamanannya. Gitu. Dari tim atau perorangan ada nggak yang memberikan inspirasi atau masukan terkait pelaksanaannya lomba? Pastinya ada ya, terutama kalau peserta-peserta yang dia sendiri seorang atlet yang butuh latihan-latihan yang khusus ya. Ya, itu pasti mereka akan masukan, Pak, tambahin ini dong, gitu, supaya kita mau latihan nih. Upgrade next level lah. Nah, gitu. Tapi ada juga mungkin yang senior, ada request, jangan banyak jongkok-jongkoknya dong, gitu. Ada juga, Pak Ari jangan banyak jongkok-jongkoknya ini, udah tua ini, kayak gitu. Ya itu yang harus kadang-kadang kita harus akomodasi ya. Karena berbagai macam ini. Berbagai macam. Tapi kayak kalau di tempat kita itu kita buat happy. Ya, kita buat fun state yang semua kalangan dari junior sampai senior itu menikmati bisa melaksanakan. Betul. Pastinya kita tahu dalam suatu penyelenggaraan kegiatan lomba pasti ada tantangan. Kira-kira tantangan terbesar apa yang dihadapi Komandan dan Pak Ari sebagai panitia untuk persiapan penyelenggaraan lomba tersebut? Saya pilih. Kalau sebagai race master sebetulnya tantangan terbesar adalah saya harus memaintain safety ya. Memaintain safety dengan baik di setiap state yang dilombakan. Dan juga bisa memberikan arahan-arahan kepada para peserta untuk bisa bermain dengan aman.
ya mengikuti aturan. Saya mengencourage semua peserta untuk mengikuti aturan sudah diberikan. Tapi saat ini, sebetulnya tantangan yang terbesar saat ini adalah cuaca saat ini. Cuaca. Memanggil Pak hujan. Bahkan itu cuaca. Saat ini yang ya, kebetulan saya sudah cukup berpengalaman dari hujan setiap lomba. Ya, di Gunung Kidul itu sudah beberapa kali. Tapi ya harapannya besok harapannya saya berdoa mudah-mudahan bismillah insya Allah hujannya itu setelah lomba gitu loh. Amin. Setelah lomba. Karena kalau kan saya harus berhenti. Kalau sebetulnya masih bisa. Kalau hujan itu masih di shooter masih bisa nembak, nggak apa-apa kita jalukan. Nah, tapi kalau sudah hujannya sudah lebat terus membahayakan petembak saya harus stop. Itu ya sebenarnya itu saja sih sebetulnya. Tapi berdasarkan pengalaman, hujan itu mempengaruhi hasil nggak? Kalau hasil sih tidak ya, mempengaruhi jalannya lomba iya. Oke. Iya, jalannya lomba kan harusnya flow, kan sudah buat timetable ya. Ya. Jam sekian sampai jam sekian sesi 1, break makan siang jam sekian sampai sekian sesi 2. Gitu loh. Nah, kalau cuacanya mendukung kan saya bisa on time, bisa lebih cepat malah. Gitu loh. Memang dari pengalaman saya kalau terjadi hujan, saya harus berhenti dulu, nunggu. Atau saya teruskan selama itu masih safe, masih aman, petembak masih bisa nembak, saya jalankan tetap. Tapi kalau sudah terlalu lebat dan terlalu licin, ya saya harus menikah. Itu gak saya. Oleh komandan sendiri. Ya, sama sebenarnya ada hujan. Sebenarnya ada. Iya. Tantangan apa itu ya? Sebenarnya dari segi kita sendiri birokrasi dari Bapak Dansa sendiri sudah mendukung. Makanya dari pimpinan kita juga mendukung. Jadi nggak ada yang menghalangi kita terkait mengenai tentang apapun belakangan itu. Luar biasa, support dari Pak Dansa, Pak Komandan Pembina ini luar biasa supportnya. Jadi memang kalau dari segi tantangan yang kita hadapi hanya tantangan cuaca. Iya. Itu aja sih. Karena kan musim hujan juga kan Pak Ari. Itu cuaca itu nanti kalau misalnya ya mudah-mudahan pas waktu belakang tidak ada lah. Iya. Ya bukan nggak ada pun kalau udah hujan juga waktu break aja hujannya. Ya betul tapi udah tahu juga. Setelah acara itu. Dan setelah makanya kamu juga Iya. Itu aja sih mas, sebetulnya kendala yang paling kita pancing saat ini ya kali. Kalau dari pimpinan BRIMOB sendiri kaitannya dengan dukungan, apakah ada dari pihak lain juga ingin diperbaiki dan lain sebagainya untuk memberikan dukungan dari acara ini? Oh iya, pasti kita sebetulnya kan acara ini dari awal kan acara kerjasama antara Perbakin, Boyolali, Koni Boyolali dan Satrimo Polda Jateng dan Kompi 3. Awalnya dari situ. Jadi karena ini merupakan agenda kerja juga untuk Perbakin dari Perbakin punya agenda kerja. Mereka mau bikin lomba apa tahun ini seperti apa dan kebetulan Mas sekalian Primo sekalian menyambut dan jam gitu. Jadi kita adakan awalnya mau latihan bersama, akhirnya ya udahlah karena ini juga untuk menyambut HUT 80 ini kan usia yang luar biasa, ya kan. 80 itu wah kalau usia ini sudah matang sekali, makanya ya luar biasa. Intinya kan masyarakat dan dari Satuan Brimob Polri itu punya hubungan yang bagus. Ya. Jadi semua saling mensupport. Ya, dari Bapak Dansa dan Perbakin semua yang akan. Ya, baik dari segi moral, materi semua tetap support gitu. Ya. Karena dari tembak reaksi ini ada anggota komite yang mewakili Boyolali ke Poprov Jateng. Ada 2. Iya. Anggota komite Pak Tungiman sama Pak Widodo. Iya. Ya sering nama-nama lama itu biasanya ikut. Ya, besok kemarin seleksi Prapoprov di lapangan tembak Kodam dan kemarin diumumkan lolos untuk Poprov 2026 Jateng. Untuk pesan dan kesan secara pribadi dari Komandan dan Pak Ari untuk anak muda di Indonesia, bagaimana? Kalau bagi saya sendiri, kayak khususnya untuk memesankan bagi anggota terutama anggota khususnya anggota Brimob yang masih muda, yang masih baru dan sebagainya ya. Karena kita itu tidak mau mengupgrade diri, jadi padanya kita terlalu yang fokus terhadap tugas
terkadang bukan fokus terhadap fokus terhadap ibaratnya hal yang mungkin kita tidak tahu, walaupun di luar sana sebenarnya itu masih banyak ibaratnya itu untuk mengupgrade diri. Nah, terkadang anggota-anggota harus mau dan ibaratnya mencari tahu. Jangan kita harus selalu diajak, ya harus selalu bahasanya itu apa ya? Diloloi lah bahasanya gitu. Kita harus bisa mandiri dan kita mencari tahu. Saya pun seperti ini, anggota saya seperti itu. Ada kita harus sebenarnya mau menggali. Oh ternyata itu ada suatu bidang olahraga. Bukan hanya khususnya di nembak, di setiap bidang olahraga yang dapat memberikan prestasi dan menunjang dalam setiap tugas rekan-rekan khususnya di Brimob. Maksimalkan, pelihara, berprestasilah dalam hal yang rekan-rekan punya, ya. Itu membuat rekan-rekan mempunyai value dan mempunyai nilai ketika nanti rekan-rekan kemanapun berada, kemanapun rekan-rekan akan tampil, akan terpilih sebagai rekan-rekan akan dikenal menjadi seorang yang berkemampuan. Ya, jangan kita menjadi seorang anggota Brimob tapi kita cuma biasa-biasa aja, kita nggak mempunyai skill yang menonjol bagi kita, terus ibaratnya kita malah menjadi orang yang menyimpang atau sebagainya. Hindarilah hal yang menyimpang, jadilah orang yang berprestasi terhadap setiap kompetisi ataupun kompeten yang berkaitan. Luar biasa pesan dari komandan kita satu ini, menginspirasi pastinya untuk anak muda di luar sana melalui semangat dedikasi selama hasil yang baik segala sesuatu yang belum dilakukan. Yang penting kita harus punya passion, punya arah, punya tujuan, kemampuannya apa kita gali lebih dalam. Oh jadi Pak Ari sendiri. Kalau kebetulan kalau saya sudah muda lagi, kepala 5, tapi saya tenang muda juga, ya kan. Jadi saya memberikan istilahnya ya masukan ke anak muda ini untuk menggali potensi. Gitu. Karena saya yakin semua orang punya potensi, tidak mungkin tidak, pasti punya potensi. Yang pertama, yang kedua, jangan terjebak dalam zona nyaman. Ya kan? Kenapa? Karena kalau kita terjebak zona nyaman itu akan jadi bumerang lagi gitu. Ya, apapun itu di dunia apapun kita mau punya bisnis, di dunia kerja, di dunia kedinasan, semua itu jangan sampai kita tidak mau menggali potensi. Kan kalau kita mau berubah, kalau Albert Einstein kan mengatakan definition of insanity, gitu kan. Definisi kegilaan adalah ketika kita menginginkan hasil yang berbeda dan melakukan hal yang sama terus. Ya kan? Kita melakukan hal yang sama terus, kita pengen hasil berbeda kan nggak bisa. Kalau action kita A, hasilnya pasti A, mungkin lah. Ya, kalau kita mau berubah, ya kita harus gali potensi, ya kan? Apapun itu potensinya, pasti hasilnya juga akan luar biasa. Gitu. Kembali lagi anak muda akan dihadapkan dengan pilihan bergerak atau tertinggal. Betul, iya betul. Kalau menurut tidak bergerak ya ketinggalan sama yang lain. Ya hidup berlomba-lomba pasti ya. Terakhir, polisi muda dan Pak Ari, harapan dan pesan dari panitia lomba untuk Brimob yang merayakan ulang tahun ke-8 Saya ingin mengucapkan HUT Brimob yang ke-80 ya, semua Brimob presisi untuk masyarakat. Luar biasa yang tagline-nya Brimob ini adalah harapan besar masyarakat Indonesia karena sesuai dengan job dan dalam hal kemanusiaan ya. Semoga Brimob ke depan semakin solid, semakin profesional. Sekali lagi saya ucapkan dirgahayu Brimob yang semakin. Ya baik, dari harapan Pak Ari kita sambut sebagai seorang anggota Brimob yang khususnya kita akan selalu bersinergi dan melayani masyarakat dengan setulus hati dengan yang humanis seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapolri. Kita ubah ibaratnya reformasi Polri dari polisi yang mungkin dianggap kita keras dan sebagainya, kita akan melayani dengan setulus hati, mengayomi dan melindungi seperti itu. Dan anggota Brimob khususnya rekan-rekan sekalian tetap kita harus bersinergi lewat apa saja ya, baik lewat dalam bidang olahraga, melayani dalam bidang pelaksanaan tugas, banyak sekali berarti ya. Dalam ulang tahun ke-80 ini kita sebagai anggota Brimob khususnya dalam memajukan untuk institusi Brimob Polri harus semakin bisa menjadi lebih baik. Luar biasa sekali.
Rekan-rekan Sobat Kesmo, luar biasa obrolan kita hari ini. Sudah beberapa waktu kita lewati bersama, mendapatkan banyak sekali informasi, dan dari cerita kita bisa tahu betapa besar dedikasi yang dilakukan panitia penyelenggara lomba menimba dalam rangka HUT BRIMOB ke-80. Pastinya ini bukan sekedar kompetisi, tapi juga bisa memperkuat soliditas, disiplin, dan semangat kebersamaan. Saya mengucapkan terima kasih banyak Pak Ridho, Ketua Rensmaster dalam perlombaan kali ini, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak dari Kompetigasi Boyolali sudah berkenan meluangkan waktu hadir memberikan ilmu untuk teman-teman Sobat Kesmo semua di rumah. Saya mengucapkan terima kasih semuanya, semoga lomba besok berjalan dengan sukses, Amin. lancar, dan pastinya menjadikan inspirasi bagi rakyat, masyarakat luas, dan atlet semuanya. Dan kami dari podcast Kesmo sekalipun, Satya Madya Dwipa, bukan podcast biasa, mengucapkan selamat ulang tahun ke-80 untuk Kormo Polri. Semoga menjadi kesatuan yang memberikan inspirasi bagi rakyat, memberikan contoh teladan, dan semakin dicintai oleh masyarakat. Dan tentunya kami pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya, dan tetap semangat menjaga sportivitas serta rasa cinta tanah air. Sampai jumpa.